Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda Erianti, NIM 2019-12191 dari kelas 4D. Saya di sini akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama, Good Corporate Governance, kedua, Corporate Social Responsibility, dan yang terakhir, perataan laba. Pertama, saya akan menjelaskan materi mengenai Good Corporate Governance. LPD di Kabupaten Badung. LPD adalah lembaga keuangan milik Desa Pakaman yang berkedudukan di wewijangan Desa Pakaman. LPD memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan yang tercermin dari laba yang dihasilkan. Kasus LPD di Kabupaten Badung. Ada kapal yang mengalami kerugian hingga 10 miliar lebih. Berdasarkan data tersebut membuktikan bahwa masih ada beberapa LPD di Kabupaten Badung yang sistem pengelolaannya masih kurang baik. Dan cara yang dapat digunakan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau dikenal dengan istilah Good Corporate Governance atau GCG. Kabupaten Badung memiliki 122 LPD, di mana 79 LPD dalam kondisi sehat, 22 LPD dalam kondisi cukup sehat, 9 LPD dalam kondisi kurang sehat, 4 LPD dalam kondisi tidak sehat, dan 8 LPD dalam kondisi bangkrut. Perusahaan di Indonesia sadar bahwa dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, maka kinerja perusahaan akan menjadi lebih baik dan pada akhirnya dapat meningkatkan profitabilitas mereka, serta akan menarik investor nasional dan investor internasional. Oleh karena itu, penerapan komponen GCG sangat diperlukan dalam menjalankan suatu bisnis. Good Corporate Governance atau GCG merupakan sistem untuk mengatur struktur dan mekanisme dalam perusahaan, sehingga mampu mendorong efisiensi dan kinerja perusahaan. GCG merupakan suatu konsep yang berdasar pada teori keagenan. Teori keagenan menjelaskan di mana kedua pihak ingin memaksimalkan utilitasnya, maka dari itu timbullah konflik keagenan. Penerapan tata kelola suatu organisasi perlu ditingkatkan guna mengatasi masalah dalam teori keagenan. Menurut Burak et al. Tahun 2017, sistem GCG menuntut dibangun dan diterapkannya prinsip-prinsip GCG dalam proses manajerial sebuah perusahaan. GCG diimplementasikan untuk membangun budaya dan membangkitkan kesadaran pihak-pihak yang terkait dengan LPD agar memperhatikan tanggung jawabnya. Adapun 5 prinsip GCG yang harus diterapkan antara lain transparansi, accountability, responsibility, independency, dan fairness. Kinerja perusahaan adalah hasil yang komprehensif. Pengukuran dan sistem evaluasi harus sama-sama komprehensif dan multidimensional untuk mencapai keselarasan dan keterpaduan dengan gagasan kinerjanya. Penilaian kinerja dapat dilihat dalam 2 aspek, yaitu aspek keuangan dan aspek non-keuangan. Kaplan dan Norton mengusulkan balance scorecard sebagai pendukung dalam menilai kinerja dalam hal menyeimbangkan perspektif keuangan dan non-keuangan sebagai satu kesatuan dari strategi di masa mendatang. Balance scorecard dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja perusahaan, karena dapat memberikan rangka komprehensif untuk menjabarkan misi ke dalam tujuan yang telah ditetapkan. Berikut adalah prinsip-prinsip GCG. Yang pertama, transparansi, bahwa pengelola LPD harus menyampaikan seluruh informasi secara terbuka tanpa ada yang ditutupi atau bahkan sengaja disembunyikan. Aspek transparansi diukur dengan 4 pernyataan, seperti sistem akuntansi dalam perusahaan, pengembangan teknologi, informasi manajemen, serta publikasi informasi keuangan, dan informasi lain yang material mengenai perusahaan. Prinsip yang kedua yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan LPD. Aspek akuntabilitas diukur dengan 4 pernyataan, seperti pemahaman pengelola LPD, tanggung jawab pengelola LPD, memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan LPD, dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, pengelola LPD berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati. Prinsip yang ketiga yaitu responsibilitas, di mana pengelola LPD harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat agar usaha dapat berjalan secara berkesinambungan. Aspek responsibilitas diukur dengan 4 pernyataan, seperti ketaatan ketua dan pengawas LPD terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan LPD, kepedulian LPD terhadap lingkungan,
menjadi profesional dan mematuhi etika, serta LPD mampu bekerja secara profesional. Prinsip yang keempat yaitu independensi. Memiliki arti bahwa pengelola LPD dalam melaksanakan kegiatannya harus secara independen dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Aspek independensi diukur dengan 4 pernyataan, seperti pengambilan keputusan prajuru LPD yang objektif atau bebas dari kepentingan berbagai pihak yang merugikan LPD. Prajuru LPD dapat menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, menghindari benturan kepentingan, menjalankan aktivitas LPD dengan baik dan dinamis. Prinsip yang terakhir yaitu kewajaran, di mana pengelola LPD harus memperhatikan hak-hak semua pihak. Aspek kewajaran diukur dengan 4 pernyataan, seperti kesempatan keramat desa atau anggota LPD dalam berpendapat, keadilan pengelola LPD terhadap anggotanya, dan memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan bagi keramat desa, serta wajar dalam mengungkapkan informasi. Pengukuran kinerja berbasis balance scorecard menggunakan 12 pernyataan yang terdiri dari 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif nasabah, proses bisnis internal, serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Masing-masing perspektif terdapat 3 indikator pernyataan. Berikut ini adalah hasil analisis linear berganda pada LPD di Kabupaten Badung. Di sini dapat dilihat bahwa nilai positif seperti transparansi, responsibilitas, dan kewajaran memiliki arti bahwa semakin baik penerapan transparansi, responsibilitas, dan kewajaran, maka akan semakin meningkat kinerja berbasis balance scorecard di LPD Kabupaten Badung. Sedangkan untuk yang bernilai negatif seperti akuntabilitas dan independensi, memiliki arti bahwa semakin buruk penerapan akuntabilitas dan independensi, maka semakin menurun kinerja berbasis balance scorecard di LPD Kabupaten Badung. Penerapan prinsip GTG. Yang pertama, transparansi. Apabila dalam pengelolaan LPD menerapkan prinsip transparansi, seperti menyajikan laporan keuangan secara terbuka, proses pengambilan keputusan yang transparan melalui rapat, dan adanya keterbukaan mengenai informasi, maka akan mampu meningkatkan kinerja LPD. Kemudian prinsip akuntabilitas. Apabila prinsip akuntabilitas diterapkan dalam pengelolaan LPD, seperti adanya kejelasan pertanggungjawaban sesuai struktur LPD, pemahaman yang baik mengenai visi, misi, dan tujuan dan target operasional LPD, maka akan mampu meningkatkan kinerja LPD. Prinsip yang ketiga yaitu responsibilitas. Apabila dalam pengelolaan LPD menerapkan prinsip tersebut, maka akan mampu meningkatkan kinerja LPD, seperti mentaati peraturan perundang-undangan dan peraturan LPD, kepedulian terhadap masyarakat, serta kesesuaian terhadap prosedur dan sistem yang diterapkan. Kemudian prinsip yang keempat yaitu independensi. Apabila dalam pengelolaan LPD menerapkan prinsip independensi seperti ketua dan pengelola LPD tidak boleh saling mencampuri dalam pelaksanaan tugas, hak dan kewajiban masing-masing, serta tidak adanya intervensi dari pihak yang dapat merugikan LPD, maka akan mampu meningkatkan kinerja keuangan LPD. Prinsip yang terakhir yaitu kewajaran. Apabila menerapkan prinsip kewajaran seperti memperlakukan seluruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan LPD secara adil, tidak memihak, setara dan wajar, baik itu untuk para anggota maupun kepada keramat desa, maka akan mampu meningkatkan kinerja LPD. Masuk ke bab yang kedua, yaitu Corporate Social Responsibility. Nilai perusahaan adalah persepsi investor atas keberhasilan perusahaan dalam mengelola sumber dayanya pada akhir tahap berjalan, yang ditujukan dari harga saham. Nilai perusahaan dijadikan sebagai fokus utama bagi investor dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi di sebuah perusahaan. Tujuan perusahaan bisa tercapai dengan adanya pelaksanaan fungsi manajemen keuangan yang tepat, karena setiap keputusan keuangan yang diambil akan berpengaruh terhadap keputusan manajemen keuangan lainnya dan akan berdampak pada nilai perusahaan. Salah satu indikator yang bisa digunakan untuk mengukur nilai perusahaan adalah rasio Tobinski. Rasio Tobinski dapat menunjukkan performa manajemen dalam pengelola aset perusahaan. Rasio Tobinski dinilai mampu memberikan informasi yang paling baik karena bisa menjelaskan beragam fenomena dalam kegiatan perusahaan. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan berskala besar yang terdiri dari 3 sektor, yaitu sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri, serta sektor industri barang konsumsi. Sektor industri barang konsumsi atau consumer goods adalah salah satu sektor dari perusahaan manufaktur yang berperan aktif di pasar modal Indonesia.
dan masih menjadi pilihan utama investor dalam menanamkan dananya, serta termasuk investasi yang menjanjikan di Indonesia. Tabel di atas menunjukkan perbedaan kinerja saham pada indeks sektoral perusahaan manufaktur tahun 2018, yang memperlihatkan bahwa kinerja saham sektor industri consumer goods adalah yang paling lemah jika dibandingkan dengan dua sektor lainnya. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa meskipun produk dari sektor industri consumer goods begitu dekat dengan masyarakat, namun belum menjamin bahwa sektor ini akan terus konsisten mengalami peningkatan kinerja saham setiap tahunnya. Fenomena yang terjadi pada perusahaan consumer goods secara lebih spesifik ditunjukkan oleh nilai perusahaannya yang mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Situasi tersebut bisa disimak dari grafik rata-rata nilai perusahaan sektor ini selama periode 2016 sampai 2018. Fluktuasi nilai perusahaan tersebut biasanya dikaitkan dengan informasi yang dimiliki oleh investor, yang sebagian besar bersumber dari publikasi manajemen. Dalam mengelola perusahaan, manajer dituntut agar dapat memenuhi ekspektasi dari para investor. Sedangkan investor tentunya berharap agar harga sahamnya terus mengalami peningkatan. Sehingga manajer dituntut untuk dapat mengelola perusahaan dengan baik agar harga saham perusahaan tidak menurun. Konflik kepentingan dapat terjadi antara manajer dengan investor yang dikenal sebagai agensi konflik. Jensen dan Making menandaskan bahwa konflik keagenan muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara manajer selaku agen dengan pemilik modal selaku prinsipal. Agen sebagai pihak yang memiliki lebih banyak informasi terkait dengan kondisi perusahaan tidak akan memberikan semua informasi tersebut kepada prinsipal. Sedangkan di sisi lain, prinsipal memerlukan informasi komprehensif mengenai kondisi perusahaan dalam pengambilan keputusan-keputusan investasi. Berpedoman pada agensi teori, salah satu bentuk konflik of interest yang dapat terjadi antara manajemen dan investor hadir dalam bentuk asimetri informasi. Pengungkapan sukarela atau voluntary disclosure dalam laporan tahunan merupakan cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk meminimalisasi terjadinya asimetri informasi. Pengungkapan sukarela juga membuat para pengguna laporan keuangan akan memiliki informasi yang semakin lengkap dalam memahami kegiatan operasional perusahaan, serta dapat menghadirkan transparansi pengelolaan sebuah perusahaan. Salah satu bentuk pengungkapan sukarela yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada para investor adalah dengan cara menyajikan informasi tambahan berupa pengungkapan corporate social responsibility dalam laporan tahunannya. CSR selain dapat mengurangi asimetri informasi dalam internal perusahaan, investor, dan pemangku kepentingan lainnya, tujuan dari CSR juga untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan standar hidup secara keseluruhan. Corporate social responsibility merupakan bentuk kepedulian perusahaan dalam menjaga legitimasi dan reputasi perusahaan. Perusahaan akan mendapatkan legitimasi dari masyarakat melalui pengungkapan CSR yang akan berdampak pada kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri. Tanggung jawab sosial perusahaan telah menjadi bagian integral dalam praktik bisnis, sehingga banyak perusahaan yang mendedikasikan satu bagian dari laporan tahunan dan situs web perusahaannya untuk kegiatan CSR. Keinginan sebuah entitas bisnis dalam meningkatkan nilai perusahaan mendorongnya untuk melakukan berbagai cara tanpa terkecuali menciptakan kinerja lingkungan agar semakin terlihat baik di mata masyarakat, khususnya investor. Perusahaan yang memperhatikan kinerja lingkungannya dengan baik secara tidak langsung telah menjaga kelangsungan usahanya dalam jangka panjang, sehingga dapat terhindar dari kerugian yang timbul di masa mendatang. Salah satu yang menjadi tolak ukur bahwa perusahaan telah mematuhi peraturan terkait dengan kewajiban pelestarian lingkungan adalah dari hasil proper yang didapatkan oleh perusahaan yang terdiri dari peringkat emas, hijau, biru, merah, serta hitam. Hasil dari proper diumumkan secara berkala oleh pemerintah kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana tingkat pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan melihat warnanya saja. Dipahami dengan teori legitimasi, perusahaan harus memiliki kinerja lingkungan yang baik sebagai upayanya dalam mewujudkan organisasi yang peduli pada lingkungan sekitar. Dengan demikian, melalui kinerja lingkungan yang baik dari perusahaan, maka dapat menambah kepercayaan publik, khususnya investor, untuk terus berinvestasi yang akan berdampak pada meningkatnya nilai perusahaan. CSR adalah tanggung jawab dari perusahaan dalam mengatasi masalah sosial dan lingkungan yang diakibatkan dari kegiatan operasional perusahaan. Oleh karena itu, CSR berperan besar dalam meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan yang menerapkan CSR secara berkelanjutan akan membantu dalam pengembangan masyarakat serta membangun citra dan reputasi perusahaan.
Perusahaan yang memiliki reputasi yang baik akan meningkatkan preferensi konsumen terhadap produk atau layanan yang ditawarkan, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan minat investor terhadap perusahaan. Sejalan dengan pemikiran dalam teori legitimasi, bahwa perusahaan harus berkontribusi dan memberikan manfaatnya kepada masyarakat dengan melakukan program CSR di mana perusahaan tersebut melakukan kegiatan usahanya, sehingga perusahaan akan memperoleh legitimasi dari masyarakat. Konsep tanggung jawab sosial juga berhubungan dengan teori stakeholder, di mana tanggung jawab perusahaan tidak hanya terbatas pada memaksimalkan keuntungan dan kepentingan investor, namun juga harus memperhatikan konsumen, masyarakat, pemerintah, serta pemasok sebagai bagian dari operasi perusahaan tersebut. Kegiatan sosial yang dilakukan oleh perusahaan sangat penting untuk dikomunikasikan dengan baik kepada pemegang saham, karena hal tersebut akan meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan diukur menggunakan rumus Tobinski. Tobinski merupakan rasio nilai pasar aset perusahaan terhadap replacement cost aset perusahaan. Keunggulan dari rasio Tobinski sebagai proksi nilai perusahaan adalah memasukkan semua unsur utang dan modal saham perusahaan. Pengungkapan CSR diukur dengan menggunakan pedoman pengungkapan ISO 26000 yang memuat 37 item pengungkapan informasi. Dalam pengukuran item-item pengungkapan ISO 26000 digunakan cara dummy, yaitu setiap kategori informasi pengungkapan CSR dalam instrumen penelitian diberi nilai 0 apabila kategori informasi tidak diungkapkan dalam laporan tahunan, dan diberi nilai 1 jika kategori informasi diungkapkan dalam laporan tahunan. Kinerja lingkungan diukur melalui prestasi perusahaan dalam mengikuti proper yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kinerja lingkungan diukur menggunakan skor sesuai peringkat warna proper. Perusahaan yang memperoleh peringkat tertinggi yaitu emas akan diberi skor 5. Hijau diberi skor 4, biru diberi skor 3, merah diberi skor 2, serta peringkat terendah yaitu hitam diberi skor 1. Berikut ini adalah hasil uji statistik deskriptif. Di sini dapat dilihat bahwa nilai min rata-rata pada pengungkapan CSR sebesar 0,4261 menunjukkan bahwa mendekati nilai maksimum, yang memiliki arti bahwa perusahaan consumer goods telah melakukan pengungkapan CSR dengan baik. Kemudian nilai min atau rata-rata pada kinerja lingkungan sebesar 3,12 mendekati nilai maksimum sebesar 4, memiliki arti bahwa kinerja lingkungan perusahaan consumer goods tergolong baik. Kemudian nilai perusahaan. Nilai perusahaan memiliki nilai min atau rata-rata 4,0518 yang mendekati nilai minimum. Hal ini menunjukkan bahwa nilai perusahaan consumer goods tergolong rendah. Berikut adalah analisis regresi linear berganda pada consumer goods. Nilai konstanta sebesar negatif 5,430 bermakna bahwa jika nilai pengungkapan CSR dan kinerja lingkungan sama dengan 0, maka nilai perusahaan adalah sebesar negatif 5,430 satuan. Nilai koefisien regresi variabel pengungkapan corporate social responsibility adalah sebesar 34,491. Artinya, apabila pengungkapan CSR meningkat sebesar 1 satuan, maka nilai perusahaan akan meningkat sebesar 34,491 satuan. Kemudian nilai koefisien regresi variabel kinerja lingkungan sebesar negatif 1,668. Artinya, apabila kinerja lingkungan meningkat sebesar 1 satuan, maka nilai perusahaan akan turun sebesar 1,668 satuan. Nilai signifikasi variabel pengungkapan CSR sebesar 0. Nilai ini lebih kecil dari level signifikasi 0,05. Dan nilai koefisien regresi sebesar 34,491. Hal tersebut menjadi bukti empiris bahwa semakin tingginya pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan, maka nilai perusahaan pun akan semakin meningkat. Kegiatan CSR dari perusahaan dapat ditujukan untuk membangun hubungan yang baik dengan eksternal stakeholder seperti komunitas, pelanggan, dan calon karyawan. Masuk ke bab yang ketiga, yaitu perataan laba. Pasar modal di Indonesia saat ini semakin berkembang, sehingga membuat persaingan antar perusahaan semakin meningkat. Perusahaan akan berusaha untuk meningkatkan nilai perusahaannya agar menarik minat investor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Manajemen menyadari bahwa perhatian investor cenderung hanya terpusat pada laba, sehingga manajer terdorong untuk melakukan praktik perataan laba. Sesuai dengan Statement of Financial Concept nomor 8, menyatakan bahwa selain untuk menilai kinerja manajemen, laporan keuangan juga membantu manajemen dalam estimasi kemampuan laba yang representatif dalam jangka panjang.
serta menarik risiko dalam investasi atau kredit. Investor cenderung hanya terpaku pada laba yang tersaji dalam laporan keuangan tanpa memperhatikan prosedur yang digunakan oleh manajemen dalam menghasilkan laba tersebut. Begitu pentingnya informasi laba ini, menyebabkan manajer melakukan tindakan yang membuat laba akan terlihat lebih stabil. Hal tersebut disebabkan laba yang stabil menunjukkan keberhasilan kinerja manajemen di mata investor. Salah satu cara yang sering digunakan oleh manajer adalah manajemen laba. Manajemen laba terjadi ketika para manajer mengatur pelaporan keuangan dengan mengelola transaksi sehingga mengubah laporan keuangan. Wang dan Williams menjelaskan bahwa investor akan lebih tertarik membeli saham perusahaan dengan laba yang stabil dibandingkan perusahaan dengan fluktuasi laba yang tinggi. Menurut Gantino, tahun 2015, salah satu pola dari manajemen laba adalah perataan laba atau income smoothing. Tudor menjelaskan bahwa perataan laba adalah suatu tindakan manajemen perusahaan untuk meredam fluktuasi laba yang dilaporkan dari waktu ke waktu, serta bertujuan untuk memaksimalkan kekayaan perusahaan, mengurangi risiko perusahaan, meningkatkan nilai perusahaan, memenuhi perjanjian utang, mengurangi pajak dan biaya politik. Praktik perataan laba dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu naturally smooth dan intentionally being smooth by management. Naturally smooth atau perataan secara alami merupakan perataan laba dalam proses perolehan laba. Manajemen memilih menggunakan metode akuntansi yang lebih representatif atas keadaan perusahaan sebenarnya, dengan asumsi bahwa metode sebelumnya sudah tidak relevan lagi untuk digunakan. Yang kedua, intentionally being smooth by management merupakan perataan laba yang terjadi ketika pihak manajemen memanipulasi waktu pencatatan akuntansi seperti memindahkan beban atau pendapatan dari suatu periode ke periode lainnya. Menurut Obeidat tahun 2017 menyatakan bahwa perataan laba yang baik terjadi ketika manajemen mampu menciptakan kinerja keuangan yang stabil dengan keputusan bisnis yang dapat diterima. Sedangkan perataan laba yang buruk apabila manajemen mengakui penjualan fiktif sehingga dapat mempengaruhi laba. Menurut Hijazi et al. Tahun 2011 mengemukakan beberapa alasan manajemen perusahaan melakukan praktik perataan laba, yaitu mengurangi jumlah pajak yang terutang, yaitu dengan menurunkan jumlah laba dan menaikkan biaya yang dikeluarkan perusahaan pada periode berjalan. Kedua, meningkatkan kepercayaan investor dan kreditur, sebab laba yang relatif stabil cenderung memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan laba yang berfluktuasi. Ketiga, menjaga hubungan baik antara manajemen dan kreditur, investor, dan karyawan, serta dapat memperbaiki citra perusahaan, yaitu dengan menunjukkan bahwa risiko dari investasi pada perusahaan tersebut rendah. Kasus PT Bank Bukopin. Fenomena adanya praktik perataan laba telah memunculkan kasus dalam pelaporan akuntansi pada perusahaan sektor perbankan di Indonesia. Adapun kasus terkait praktik perataan laba tersebut yaitu kasus PT Bank Bukopin pada tahun 2018. Dalam kasus ini, PT Bank Bukopin ditemukan melakukan pencatatan tak wajar alias abnormal dari sisi pendapatan bisnis, kartu kredit, dan penambahan saldo cadangan kerugian penurunan nilai aset. Tim penyidik mendapatkan bahwa perusahaan modifikasi data 100.000 kartu kredit yang dilakukan dari 5 tahun yang lalu. Modifikasi tersebut mengakibatkan posisi kredit dan penghasilan berbasis komisi Bukopin bertambah tidak semestinya. Akibat dari adanya kesalahan penyajian pada piutang kartu kredit tersebut, Bank Bukopin harus merevisi laba bersihnya pada tahun 2016 dari sebelumnya 1,08 triliun turun menjadi 183,56 miliar. Jensen dan Making menjelaskan bahwa praktik perataan laba dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara manajemen selaku agen dan pemilik perusahaan selaku prinsipal. Menurut teori keagenan atau agency theory, perataan laba terjadi ketika semua pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendakinya. Dalam praktiknya, distribusi informasi antara agen dengan prinsipal itu tidak sama, karena manajer berada di dalam perusahaan sehingga memiliki informasi yang lebih banyak mengenai kondisi perusahaan dibandingkan dengan pemilik perusahaan. Fenomena ini disebut dengan asimetri informasi. Asimetri informasi dapat terjadi ketika agen tidak mengungkapkan seluruh informasi mengenai kinerja perusahaan yang dimilikinya kepada prinsipal. Menurut Sudana dalam Aulia et al. Tahun 2017, tujuan suatu perusahaan adalah memaksimumkan nilai perusahaan atau kekayaan bagi pemilik perusahaan. Pernyataan tersebut dapat dikaitkan pada teori keagenan yang menyatakan bahwa adanya kontrak antara pemilik perusahaan dan manajemen.
di mana agen diharapkan dapat berperilaku sesuai dengan tujuan prinsipal. Salah satu tujuan prinsipal tersebut yaitu untuk memperoleh laba yang stabil. Perataan laba diukur menggunakan perhitungan indeks Excel. Menurut Nejet dan Alavi tahun 2013 bahwa terdapat dua alasan yang mendasari digunakannya indeks Excel, yaitu indeks ini tidak menggunakan penilaian subjektif untuk memprediksi laba dan memperkirakan biaya, serta indeks ini tidak hanya menggunakan dari periode 1 tahun saja. Kriteria perusahaan yang melakukan praktik perataan laba. Perusahaan yang dianggap melakukan praktik perataan laba apabila hasil perhitungan indeks Excel lebih kecil dari 1, maka perusahaan yang melakukan perataan laba akan diberi nilai 1. Sedangkan perusahaan yang dianggap tidak melakukan praktik perataan laba apabila hasil perhitungan indeks Excel lebih besar atau sama dengan 1, maka perusahaan yang tidak melakukan perataan laba akan diberi nilai 0. Matriks klasifikasi ini menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi untuk memprediksi kemungkinan terjadinya praktik perataan laba yang dilakukan oleh perusahaan perbankan yang terdaftar di BI periode 2016 sampai 2018. Hasil pengujian ditampilkan di dalam tabel sebagai berikut. Berdasarkan hasil pengujian matriks klasifikasi pada tabel di samping, kekuatan model regresi untuk memprediksi kemungkinan perusahaan tidak melakukan praktik perataan laba yaitu sebesar 52,4%. Nilai perusahaan yang diukur oleh PBV menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai perusahaan, maka kecenderungan perusahaan melakukan praktik perataan laba semakin meningkat. Hal tersebut dikarenakan nilai perusahaan yang tinggi, mengartikan bahwa citra perusahaan dianggap baik bagi investor, sehingga investor berkeinginan membeli saham perusahaan tersebut. Ketika perusahaan sudah mendapatkan penilaian yang baik dari investor, maka perusahaan tersebut akan berusaha mempertahankannya atau bahkan meningkatkannya. Salah satu usaha tersebut adalah melalui praktik perataan laba. Salah satu tujuan prinsipal tersebut yaitu untuk memperoleh laba perusahaan yang stabil. Hal ini dapat mendorong manajemen untuk melakukan praktik perataan laba untuk menjaga laba yang dihasilkan stabil dan nilai perusahaan tetap tinggi, sehingga dapat menarik lebih banyak investor. Ukuran perusahaan yang diukur oleh log natural total asset menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka memiliki dorongan yang lebih besar untuk melakukan praktik perataan laba. Hal ini dikarenakan perusahaan besar akan mendapat lebih banyak perhatian dari berbagai pihak, seperti investor maupun pemerintah. Perusahaan besar akan menghindari fluktuasi laba yang terlalu drastis, sebab kenaikan laba yang drastis akan menyebabkan bertambahnya beban pajak. Sebaliknya, penurunan laba yang drastis akan menunjukkan keadaan perusahaan yang kurang baik. Perusahaan besar yang memiliki biaya politik tinggi cenderung akan memilih metode akuntansi yang dapat membuat laba yang dilaporkan lebih rendah, karena didasari oleh motivasi untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi maupun rendah bisa saja melakukan praktik perataan laba, sehingga profitabilitas yang tinggi belum tentu merupakan sinyal yang baik digunakan investor dalam pengambilan keputusan berinvestasi. Begitu pula sebaliknya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.